kabarnya hari ini? Waduh, kok gak ada suaranya? Kemarin, di sesi kemarin itu Ibu kan sudah mengajarkan. Kalau Bu Sari tanya apa kabar hari ini, jawabnya apa Bapak Ibu? Sehat, kuat, luar biasa. Sekali lagi ya, apa kabarnya hari ini? Sehat, kuat, luar biasa. Baik, anak-anak semua, berjumpa kembali dengan Bu Sari dalam acara Bingkai, bincang-bincang ketawa santai. Nah, kalau di sesi kemarin anak-anak sudah berbincang-bincang nih dengan Bu Agnes bersama juga dengan Bu Sari. Hari ini ada Bapak dan Ibu yang ada di samping Bu Sari. Nah, kira-kira siapa ya mereka? Nah, ini adalah Bapak Kepala Sekolah SD Strada Santo Ignatius dan juga Ibu Wakil Kepala Sekolah SD Strada Santo Ignatius. Pasti penasaran kan dengan namanya? Yuk, mari kenalan bersama. Baik, silakan Bapak perkenalkan diri dan juga Ibu. Halo, selamat pagi anak-anak. Perkenalkan, nama saya Paulus Satoyo. Saya tempat tinggal saya di Kampung Pabuaran, di Kampung Sawah, Bekasi. Asal daerah dari Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta. Jadi kalau anak-anak wisata ke daerah saya pasti banyak anak-anak menjumpai pantai. Pekerjaan sudah jelas di depan kalian, guru untuk sementara Strada memberikan tugas sebagai kepala sekolah. Baik, terima kasih Pak Sabto. Selanjutnya Ibu kita yang cantik. Ya, Bu Sari, terima kasih. Hai anak-anak, apa kabar? Pastinya sehat-sehat kan? Ya. Nama lengkap Ibu Yosefina Tuso Apewaren. Mungkin namanya unik belakangnya ya, jarang terdengar. Ya, Ibu Yosefin ya berasal dari Ibu itu dari Sidoarjo, Jawa Timur. Papa itu dari Flores Timur. Sevin lahir di Jakarta, tepatnya di Jakarta Utara. Oh, Jakarta. Ya, Jakarta Utara, hampir 51 tahun yang lalu. Saat ini Bu Yosefin tinggal di Bekasi Timur. Jadi kalau anak-anak siapa tahu main ke Bekasi, ya boleh mampir ke rumah. Boleh. Ini Ya, saja Bu Bekasi Sari. Timur ya. Jadi Bu Yosefin itu bisa dikatakan blasteran ya Bu ya. Ini Bapak dan Ibu sama-sama berasal dari Bekasi. Nah, anak-anak, ini Bapak dan Ibu di sini sudah memakai baju hitam dan putih. Ini namanya baju PGRI. Ini biasanya dipakai oleh Bapak Ibu guru ya. Nah, hari ini kita masih dengan tema yang sama, yaitu Hari Guru, tapi dengan bintang tamu yang berbeda. Kalau tadi sudah bincang-bincang mengenai perkenalan, nah pasti anak-anak penasaran kan dengan Bapak dan Ibu di sini, kenapa kok Pak Sabto dan Bu Yosefin bisa tertarik menjadi seorang guru? Nah, tapi sebelumnya kita tanya dulu nih, dulu Pak Sabto itu hobinya apa? Sampai sekarang mungkin ya, hobinya apa? Ya, Ibu Sari, karena saya tertarik menjadi guru, ya yang jelas saya mempunyai hobi membaca. Dengan membaca, banyak sama kosakata, pengetahuan yang saya dapatkan, sehingga ada keyakinan, kemantapan jika berdiri di depan anak-anak itu, ya banyak hal yang bisa ingin saya sampaikan. Menjadi guru memang cita-cita saya sejak kecil. Kebetulan orang tua saya kepala sekolah, tapi waktu itu pada zaman Jepang. Zaman Jepang, ayah saya sudah menjadi kepala sekolah. Jadi bagaimana disiplin diterapkan di dalam keluarga oleh ayah saya, itulah yang mendorong saya bagaimana saya ingin menjadi guru. Di samping itu, rupanya guru itu banyak kenalan, banyak dikenal orang. Sehingga ya untuk berteman, berkawan, saudara itu banyak. Setiap hari menjumpai. Kalau di Strada ya bertemu kalian nanti di saat tatap muka, orang tua kalian, bapak ibu guru yang lainnya. Dan yang jelas lagi, guru selalu diupdate untuk belajar dan belajar. Satu hal yang menarik seorang guru adalah
di era masa pandemi, di era masa teknologi yang maju, pekerjaan guru tidak bisa digantikan. Saya ambil contoh, kalau ada seorang murid yang bermasalah, tidak mungkin yang menangani nanti robot. Kalau sudah tatap muka, kalian ribut, kalian malas belajar, kalian kurang semangat, tidak mungkin kalian akan diajar, diberi semangat oleh robot-robot di era teknologi. Itu yang sangat mendorong Bapak untuk menjadi guru. Baik, terima kasih Pak Sabtoyo. Ternyata hobi Bapak adalah membaca, dan membaca itu sangat banyak sekali manfaatnya loh anak-anak. Dan Pak Sabtoyo yang tadi sudah bercerita mengapa beliau tertarik menjadi seorang guru. Banyak sekali pengalaman-pengalaman yang menarik menjadi seorang guru. Nah, sekarang kita mau tanya ke ibu yang cantik di sebelah Bu Sari, Bu Yosefin. Sebelum tanya ke kita-kita, hobi Bu Yosefin sendiri apa? Hobi Bu Yosefin itu jalan-jalan anak-anak. Ya. Tapi jalan-jalan intinya jalan keluar rumah, mencari suasana baru. Apalagi Bu Sari di masa pandemi ini ya, rasanya luar biasa. Mungkin anak-anak juga merasa bosan ya. Jadi jalan itu memang sangat dibutuhkan. Tapi yang utama memang adalah bahwa kita masih harus tetap keluar rumah sepenuhnya saja dengan memperhatikan protokol kesehatan. Betul, perlu dicatat ya, boleh keluar rumah hanya saat perlu saja dengan memperhatikan protokol kesehatan seperti memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan. Nah, itu adalah hobi dari Bu Yosefin. Sekarang Bu Yosefin lanjut pertanyaan selanjutnya. Kalau cita-cita Bu Yosefin dari kecil, apakah memang sudah ingin menjadi seorang guru? Iya. Kalau cita-cita memang sejak kecil, sejak pertama kali masuk SD, kebetulan Bu Yosefin tidak ikut TK. Karena pada zaman Bu Yosefin dulu sepertinya TK itu belum tenar ya, Bu Sari. Jadi Bu Yosefin masuk kelas 1 SD itu ada guru baru. Dia juga baru lulus dari sekolah guru. Nah, yang membuat Ibu Yosefin tertarik ada tulisan dari guru ini bagus sekali. Ya, jadi karena melihat kalau beliau menulis di papan tulis itu tulisannya bagus sekali. Nah, Bu Yosefin dari situ, nanti aku kalau udah besar mau jadi guru. Kemudian diperkuat pada waktu SMP. Kebetulan Bu Yosefin juga SMP-nya dari Strada Santo Franciscus Saverius 1, Jalan Gadang. Itu ada seorang guru, dia mengajar mata pelajaran IPS. Namanya Bu Suratmi. Nah, di pelajaran IPS itu ada pelajaran sejarah. Beliau sangat luar biasa mengajar pelajaran sejarah. Nah, Ibu Suratmi ini yang menguatkan cita-cita Bu Yosefin untuk menjadi guru. Ya, puji Tuhan, Bu Sari, akhirnya cita-cita itu tercapai. Oke, baik Bu Yosefin. Jadi Bu Yosefin bercerita kalau beliau tertarik karena beliau punya idola seorang guru ya, dan puji Tuhan Bu Yosefin dapat meraih cita-citanya. Baik, untuk Pak Sabto dan Bu Yosefin, apakah sudah pernah bekerja sebelum jadi guru ini, sudah pernah bekerja di tempat lain, misalnya mungkin dulu pernah bekerja sebagai pegawai bank atau apa, atau memang langsung jadi seorang guru gitu Pak? Ya, Ibu Sari, zaman saya dulu ada sekolah namanya Sekolah Pendidikan Guru, sehingga arahnya sudah sangat jelas. Begitu lulus, saya langsung melamar menjadi guru. Itu di tahun 1987. Apakah anak-anak saya bisa lahir? Saya juga belum lahir sih Pak. Apalagi anak-anak. Ya, tahun 1987 lulus namanya Sekolah Pendidikan Guru, SPD. Sehingga langsung menjadi guru, tidak bekerja di tempat yang lainnya sampai sekarang. Oh, berarti kira-kira 30-an tahun lebih ya Pak ya? Ya, anak-anak hitung yang pintar matematika sekarang tahun 2020. Ayo. 1987. Berapa tahun anak-anak? 33. Iya. 33. Oh, 33. Pintar dia. Pintar ya. Pak Sabtoyo mengajar sudah 33 tahun
Luar ya, biasa. suatu ya profesi yang sampai sekarang Bapak masih sangat senang, bangga, ya bangga. Tidak ada keluhan dalam artian ya membanding-bandingkan dengan profesi yang lain, karena memang sudah panggilan hari. Nah, baik Bu Yosefin, saya penasaran nih, bagaimana pertama kali Bu Yosefin menjadi seorang guru? Perasaannya bagaimana gitu? Pertama kali jadi guru waktu itu Bu Yosefin jadi guru bantu. Ya, jadi di TK itu Bu Yosefin mendampingi guru yang sudah senior. Ya, jadi Bu Yosefin tugasnya itu membantu beliau. Jadi tidak langsung jadi guru utama, jadi guru bantu. Kebetulan yang diajarkan itu rata-rata dari suku Chinese ya. Oh, Chinese ya. Jadi tidak pribuminya itu paling 1-2. Oke. Gitu. Dan yang luar biasa ya, rasanya luar biasa ya. Pertama kali ngajar, oh ternyata sekarang sudah jadi guru beneran gitu. Bukan main-main. Bukannya jadi guru, walaupun jadi guru bantu. Iya. Ya, jadi 1 tahun itu jadi guru bantu. Pertama kali langsung mengajar di SD, Bu? Di TK. Oh, di TK. Ya, di TK. Kebetulan pegang TKB. Kebetulan TK membantu di TKB. Jadi sudah agak besar. Nah, Ibu dan juga Bapak, menurut Bapak dan Ibu, apakah ada perubahan atau kemajuan yang signifikan terhadap pendidikan saat Pak Sabto dan Bu Yosefin pertama kali mengajar sampai saat ini? Apalagi sekarang di pandemi seperti ini ya Pak, apakah ada perubahan yang signifikan menurut Bapak dan Ibu? Iya, Bu Sari, pendidikan kita memang semakin lama semakin maju, berkembang. Memang sangat berbeda kalau kita bandingkan dengan tahun 1987. Sekarang era teknologi di mana anak-anak segala sesuatunya cepat, baik dalam mencari informasi, pengetahuan atau berita yang lainnya. Kreativitas mendekati IT juga perlu dituntut dan semakin maju. Ya, memang di tahun di era 87 kreativitas memang tidak didukung teknologi, tetapi kita benar-benar di luar teknologi kita memang harus mampu dengan keterampilan tangan yang kita miliki. Jadi Bapak Ibu guru, Pak Sabto dulu kalau memberi tugas itu bukan mencari di internet atau apa, ya kalau disuruh membuat ya prakarya keterampilan, ada yang dari tanah liat ya kita mencari di kali atau di sawah. Nah, kalau zaman sekarang sudah zamannya serba teknologi, sangat-sangat berubah Usari dan sangat maju. Nah, bagi Pak Sabtoyo, anak-anak ini tantangan ya. Kemajuan teknologi menjadi tantangan kalian. Jangan sampai kalian tergerus kalah dari kemajuan teknologi, di mana kalian malah cenderung untuk malas. Jangan. Pak Sabto harapkan perubahan memang besar, tetapi perubahan ke arah yang baik, ke arah yang positif, keterampilan yang baik, keterampilan yang positif, yang mendukung nanti kalian kalau akan bekerja di era industri yang sangat maju ini. Keterampilan-keterampilan sungguh sangat diperlukan. Baik, terima kasih Pak Sabtoyo. Jadi dari zaman dulu sekarang sangat berbeda. Anak-anak harus lebih bersyukur ya. Sekarang teknologi sangat maju, sangat pesat. Tapi ingat harus dimanfaatkan dengan baik. Terima kasih Pak Sabto. Baik, untuk Bu Yosefin, pengalaman Bu Yosefin menjadi seorang guru juga sangat banyak. Kalau suka dan dukanya Bu Yosefin, apa? Sukanya itu Bu Sari, kalau kita masuk ke dalam kelas, kita bisa memberikan suasana yang menyenangkan sehingga anak-anak bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Itu sukanya. Ya, jadi kita bisa membuat suasana di dalam kelas itu menyenangkan buat belajar. Itu suka. Membuat anak-anak aktif. Dukanya adalah
ya kebalikan dari situ. Kalau anak-anak sudah terlihat tidak semangat, apalagi kalau Bu Yosefin saat ini mengajar sudah beberapa tahun ya Bu Sari, selama di Strada hampir memegang itu kelas 1 ya, kelas 1 dari tahun 2005 sampai saat ini itu hanya 2 tahun memegang kelas 2, selebihnya kelas 1 ya. Dukanya itu ya kalau anak-anak tidak semangat ya, jadi mengajak mereka untuk semangat itu, kemudian kalau ada yang sampai menangis, merasa marah ya, itu dukanya. Baik, ternyata banyak sekali ya suka dan duka yang dialami oleh Bu Yosefin. Nah, pasti suka dan duka yang dialami oleh Pak Sabto juga berbeda nih, apalagi Bapak sekarang menjadi seorang kepala sekolah. Kalau saya tanya Pak, suka dan dukanya menjadi seorang guru atau mungkin kepala sekolah apa Pak? Ya, ada beberapa yang hampir sama dengan Bu Yos. Sukanya itu kalau tadi anak memiliki semangat, begitu masuk ada semangat. Bagi Pak Sabtoyo belajar itu harus menyenangkan. Kalian masuk dari pintu gerbang depan sekolah Strada Ignatius itu harus senang, harus senang. Yang berikutnya ada kerjasama di antara Bapak Ibu guru karyawan dengan orang tua kalian demi kebaikan kalian, maju bersama, bekerja sama demi prestasi kebaikan kalian. Itu juga menjadi sukacita bagi kami, bagi saya sebagai seorang guru. Anak-anak yang membuat kata Pak Guru sedih adalah jika kalian malas belajar. Saya tahu anak-anak SD Strada 1 Agustus tidak ada yang bodoh. Kalau mendapatkan nilai kurang itu bukan karena bodoh, hanya ya semangat yang belum ada, ya usaha yang kurang, banyak gangguan mungkin ya yang kalian belum bisa menghadapi, menghilangkan gangguan ini. Jadi suka duka pasti ada. Ayo yang suka ini kita bersama-sama, semangat kalian, kerjasama dengan orang tua kalian, Bapak Ibu guru demi kebaikan kalian. Strada ada 5 nilai dasar, Strada ada misi, visi dan tujuan pendidikan. Ayo kita bersama-sama arah supaya kalian nanti akan menjadi anak-anak yang sukses. Itu Bu Sari. Baik. Jadi anak-anak di dunia ini tidak ada anak yang bodoh, adanya anak yang malas. Yang membuat malas adalah keinginan. Jadi kamu ketika ingin meraih cita-cita, buangkan rasa malas itu ya Pak ya. Raihlah cita-cita setinggi langit. Buktinya Pak Sabtoyo, Bu Yosefin dan Bu Sari bisa menjadi seorang guru. Kalian ingin jadi seorang guru harus rajin belajar. Baik Pak Sabtoyo dan Bu Yosefin, apakah Bapak dan Ibu ada saran atau pesan agar bisa memotivasi generasi milenial ini Pak dalam menggeluti profesi guru, supaya anak-anak juga tertarik menjadi guru, bahkan menjadi seorang kepala sekolah atau wakil kepala sekolah gitu. Monggo Pak. Oke Ibu Sari, Pak Sabto pesan pada anak-anak di era serba teknologi ini tantangan kalian sangat banyak. Kalahkan tantangan-tantangan itu, di antaranya saat kalian menggunakan HP, mungkin komputer atau yang lainnya yang serba teknologi, kalian jangan menunda-nunda hanya karena alat-alat teknologi tersebut. Saya ambil contoh, disuruh mandi, disuruh belajar, disuruh makan, karena asik memegang HP sehingga tertunda. Itu berarti kalian kalah. Maka di era teknologi ini, ayo tetap kita tidak ketinggalan zaman, tetapi di satu sisi kita tetap memiliki semangat. Kita buang kemalasan, kita kalahkan hal-hal yang di luar yang menghambat kemajuan kalian. Jadi gunakan fasilitas teknologi itu untuk belajar dengan baik. Jangan sampai kalian salah menggunakan. Ya, jadi ini harapan Pak Sabtoyo. Apalagi menuntut atau kalian ingin menjadi guru, tuntutan yang utama adalah belajar, belajar, dan belajar. Belajar adalah dari dewasa, hasil dari belajar adalah perilaku. Belum dewasa menjadi dewasa, belum tahu menjadi tahu,
belum bisa menjadi bisa, ini yang harus kalian kejar demi masa depanmu. Semangat, semangat, dan sehat selalu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sabtoyo. Jadi hidup itu harus terus belajar. Oke, baik, untuk Bu Yosefin, apakah ada pesan dan saran untuk generasi milenial ini ya Bu? Sekarang kan disebutnya generasi milenial, bukan sampai salah sebut, supaya anak-anak juga di Ignas ini tertarik menjadi seorang guru, bahkan menjadi seorang wakil kepala sekolah seperti Bu Yosefin. Ya, Bu Sari, tidak berbeda jauh dengan Pak Sabtoyo. Anak-anak sekalian, pada zaman ini kemajuan teknologi memang luar biasa. Betul. Dan mau tidak mau kita harus mengikuti. Tapi ingat, ya, bukan kita yang dikuasai oleh teknologi, Ya. tapi kita yang harus menguasai. Ya, jangan sampai ya teknologi itu kita salah gunakan. Ya, kita lupa waktu. Ya, sampai ya, tadi seperti Pak Sabtoyo bilang, semuanya akhirnya kita lupa karena kita asik dengan gadget. Ya, kita asik dengan dunia kita, ya, dengan yang menggunakan gadget. Ya, jadi anak-anak, aturlah waktu kalian sebaik mungkin. Kapan menggunakan gadget, kapan harus istirahat, kapan harus belajar, kapan juga kalian harus bermain. Ingat, bermain tidak harus menggunakan gadget. Ya, kalian perlu bermain dengan teman-teman. Ya, kalau pada masa pandemi ini kita masih dilarang untuk berkumpul, itu mungkin masih bisa kita ikuti untuk saat ini. Tapi yang akan datang, kalau nanti situasi sudah normal, kalian harus bermain dengan teman-teman. Dan untuk kalian yang mungkin pada saat ini sudah agak tertarik dengan profesi guru, ya, jadi guru itu ya, kalau dulu zaman Bu Yosefin, zaman Pak Sabtoyo, jadi guru itu memang agak, ya karena guru zaman dulu ya. Tapi kalau zaman saat ini, profesi itu juga sama kok dengan profesi-profesi yang lain. Ya, bahkan mungkin kita lebih mulia karena kita mendidik manusia. Ya, kita langsung berhadapan dengan manusia. Itu. Terima kasih, itu saja. Iya, terima kasih Bu Yosefin. Menjadi seorang guru itu punya tujuan. Salah satunya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Ya, betul ya Pak Sabto dan Bu Yosefin. Baik, anak-anak, ternyata waktunya sangat panjang sekali. Kita sudah berbincang-bincang sangat banyak tentang kehidupan menjadi seorang guru bagaimana, lalu suka dukanya bagaimana, pengalaman Pak Sabtoyo dan juga Bu Yosefin yang dibagikan kepada anak-anak juga sangat banyak. Nah, Pak Sabtoyo dan Bu Yosefin, di bulan November ini kita kan sudah membuka pendaftaran murid baru ya untuk anak-anak. Nah, mungkin anak-anak di rumah membutuhkan informasi bagaimana cara mendaftarkan, mungkin adik atau tetangga atau siapapun ingin mendaftar ke SD Strada Santo Ignatius itu bagaimana? Pak Bu Yosefin atau ke Pak Sabtoyo, silahkan. Iya, jadi untuk saat ini memang Strada secara keseluruhan dan Ignatius dan SD Strada Santo Ignatius juga sudah menerima pendaftaran siswa baru. Jadi kalian tidak perlu untuk pendaftaran ya, bukan hanya kalian, mungkin ada saudara, adik, kakak, teman, tetangga atau kenalan yang mau mendaftar, tidak perlu repot-repot datang kali ini. Jadi kita bisa mengisi secara online, ya. Bisa juga ya nanti membaca di website Strada. Okay. Baik, jangan lupa juga media sosial kami juga sangat banyak ya anak-anak, dari Instagram, Facebook, dan juga YouTube. Di sesi kemarin Bu Agnes sudah mengumumkan. Baik Bu Yosefin dan juga Pak Sabtoyo, terima kasih sudah berbagi cerita bersama kami
pesan untuk anak-anak harus tetap rajin belajar. Kalau memang mau pergi, tolong tetap jaga kesehatan dengan memperhatikan protokol kesehatan, mencuci tangan, dilarang berkerumun ya, lalu menjaga jarak dan juga cuci tangan. Baik, terima kasih untuk sudah mengikuti acara hari ini. Salam sehat, tetap semangat dan salam AMDG. Kami keluarga besar SD Strada Santo Ignatius mengucapkan selamat